Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di akhir pekan. Ini benar-benar akhir ya, karena besok adalah hari Senin untuk kita Mm. ngobrol, membaca berita di balik berita dalam program Off the Record bersama saya Hersy Bono Arif. Dan saya Agbeta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan gembira. Kita Hmm, akan mendiskusikan sesuatu yang serius, tapi ada sesuatu juga yang kok gitu sih, kayak begitu hmm. ya. Serius tapi nggak serius gitu kan? Nggak serius, apa mengherankan aja gitu Oke, Mas Erso. saya udah bisa menduga ini kalau Pak Mbak Agi ngomong begitu seriusnya, saya kira ngomongin ini Pak Jokowi gitu ya. Tapi kalau Mm. yang nggak serius, kan ngomongin anaknya ya, karena dia itu kita nggak tahu serius apa nggak jadi wakil presiden tuh. Kira-kira betul nggak dugaan saya? Iya ya, betul. Yang Oke. pertama Pak Jokowi dan kroninya begitu yang Heeh, nggak ada heeh. habis-habisnya, dan Hmm. keduanya tuh Gibran dan akhirnya juga yang mengikuti jejak Pak Jokowi begitu. Oke, jadi sebenarnya mau soal nggak seriusnya mewarisi dari bapaknya gitu ya. Tapi beda lah, tetap aja beda lah ya. Kalau Pak Jokowi tetap aja effortnya, walaupun kita nggak sepakat gitu ya Mbak ya. Dalam banyak caranya, dia serius sih melakukan sesuatunya. Kalau kalau anaknya ini memang kelihatan dia cuma main-main doang gitu. Anak-anak main tiba-tiba disuruh jadi wapres kan gitu. Ya. Apalagi sekarang dia acting as a presiden kan sekarang Oh, ini, ketika oh, Pak Prabowo berapa hari ini lama loh Pak Prabowo oh, udah. kemarin dari Arab Saudi, kemudian saat ini sedang berada di Brazil mengikuti BRICS Summit Hmm, ya di hmm, sana hmm, berapa hmm. hari 6 dan 7 Juli ini. Habis itu kabarnya akan ke Inggris dan Belgia, apakah jadi atau tidak gitu. Jadi ya memang lama nih Gibran Bukan nih. ke juga nggak ke Perancis juga ke Bastille-Nde Ya ke itu. Perancis. Oh Hmm, iya, hmm. Perancis yang tanggal 14 Ya. belum tahu ya, karena Hmm, memang ada isu-isu soal Israel, soal dukungan eh, Perancis kepada Israel itu begitu. Tapi hmm, mengirimkan defile iya. Pak hmm, Prabowo kan punya defile yang keren itu. Akan hmm. dikirim untuk tampil pada ulang tahun eh, apa namanya kemerdekaan Perancis. Iya, ya kemarin ketika mau berangkat, ketika di bandar di Halim ya, ketika mau berangkat kebetulan juga lagi ada latihan itu kan, defile pasukan itu kan. Dan Pak Prabowo Hmm. kemudian berhenti dulu sebentar, saya mau lihat katanya begitu. Jadi berangkatnya sudah ya itu memang passionnya beliau gitu. Sementara Passion. kalau passionnya Pak Wapres apa Mbak Agi? Belusuan Mas Irsu dari Hmm, pasar ke hmm, pasar, hmm, nengok harga cabe, mungkin harga jengkol, pete apa dan sebagainya begitu hmm, ya. hmm, Bagaimana inflasi, begitu apa terjadi inflasi. Padahal inflasi itu kan diukur bukan pada hari itu. hmm, Inflasi itu kan diukur pada periode waktu tertentu dengan berbagai. Kalau mau dianalisa ya tidak, bukan dengan cara dari pasar ke pasar seperti itu begitu, dan hmm, habis itu hasilnya apa? Enggak ada gitu. hmm. Dan yang paling mengherankan sekarang ini Mas Ekstu, saya bahkan mencari karena Pak Prabowo beberapa hari yang lalu ketika terjadi innalillahi ya kecelakaan Hmm, kapal Tunu Pratama Jaya, itu hmm, kapal penyeberangan hmm, kapal motor penumpang KMP dari apa namanya, dari Pelabuhan Ketapang, hmm, Banyuwangi menuju ke Gilimanuk. Saya sering tuh dulu eh, apa naik kapal itu Mas Ersu. Jadi tahu hmm, bagaimana keadaannya kalau hmm, ombak sedang besar-besarnya dan kita miring-miringnya kayak apa gitu, saya masih ingat. Dan kapal ini tenggelam akibat cuaca buruk. Kemudian ya terakhir sih saya cek mungkin sehari yang lalu ya, itu hmm, masih ada 29 hmm, yang hilang Mas hmm, Ersu. hmm, hmm, 6 ditemukan tewas, sementara ada 30 itu yang selamat, alhamdulillah. Jadi hmm, memang ada, kalau tidak salah angka ya, 53 penumpangnya, dan hmm. kemudian krunya ada 12, jadi semuanya 65 total. Ini Dan kapal Roro yang menghubungkan Gilimanuk dan ini Ketapang. ya, dan Ketapang, betul. Kalau ini perjalanannya dari Jawa ke Bali, gitu Oh, ya. ya. Hmm. Kita tahu perjalanan itu kan agak, kalau istilah Jawanya ngalang gitu ya. Sebetulnya kalau Yang memotong ini gitu ya, motong arus gitu ya. nggak bisa. Jadinya ya memang, dan di sana memang seringkali kalau seandainya arus sedang tinggi, cuaca buruk, itu kan dihentikan sementara penyeberangannya. Ya, Ini walaupun nggak semua terlalu jauh sebenarnya ya penyeberangan itu ya. Hmm, sebetulnya nggak terlalu jauh, Mas Irsu, kan sejarahnya dulu juga Jawa dan Bali itu hmm, bersatu. Kalau hmm, kita melihat yang dulu ya, karena ada gempa apa dan sebagainya kemudian terpisah. Nah, ini yang saya melihat.
Pak Prabowo bahkan di akun presiden ya, Mm, Presiden RI itu sangat jelas memerintahkan untuk penanganan secara cepat begitu. mm, Dikerahkan SAR Nasional Basarnas dan kemudian bagaimana supaya itu cepat tertangani. Kalau mm, dalam kondisi seperti itu kan memang memerlukan kecepatan, tapi mm, Basarnas sendiri misalnya melakukan penyelamatan itu kan tergantung kondisi cuaca mm, juga gitu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana penyelamatan yang dilakukan Jawa Timur gitu. Ini kan melibatkan provinsi apa dan sebagainya. Pokoknya ini penyelamatannya setiap hari kalau saya lihat itu selalu update dari jam ke jam Mas mm, Hersul. mm. Bagaimana ini berpacu dengan Ya, waktu gitu. ya. Dan Pak Prabowo dari kejauhan sejak dari Arab Saudi kejadiannya kan hari Rabu yang lalu ya tanggal 2. Pak Prabowo dari Arab Saudi memerintahkan itu begitu. Sementara saya lihat ini kan yang acting as presiden ini sebetulnya saat ini itu kan Gibran begitu. Disinilah diuji kematangan seorang pemimpin. Tapi kok saya betul-betul saya cari itu sengaja untuk mencari Gibran mengucapkan duka cita, rasa simpati, empati, atau kemudian berkoordinasi dengan eh, Asar begitu, kemudian menanyakan kabarnya, memperlihatkan apa namanya, bagaimana dia ikut menangani hal ini semua begitu. Di media sosialnya juga nggak muncul. Nggak muncul, Mm, nggak ketemu, dan kemudian yang rame malah justru dia ke Bali juga sebetulnya mm, dia mm, mm, nggak jauh dari lokasi artinya kan kalau ada mm, di Bali ketimbang dia ada di Istana Wapres mm, dan ternyata di sana memang sedang ada pesta kesenian Bali kita mm, apresiasi dia datang ke sana tapi ya memang datangnya Gibran ini kan dari bencana foto-foto ada skenario di situ memberikan apa ke sekolah memberikan skincare memberikan meninjau MBG yang sesudah dia pergi pun nggak ada masalah yang kalau seandainya dia tinjau itu ya nggak apa-apa, nggak ditinjau pun nggak ada masalahnya begitu. mm. Jadi di sana akhirnya setelah dari pesta tersebut melihat apa penampilan penampilan penari mungkin pertunjukan dan sebagainya begitu ya didampingi oleh gubernur Mm. dan kemudian belusuan saja ke pasar, belusuan ke pasar Nggak anu di ya, spot dia nggak ada empatinya makan ya, Bro. bubur. Mm, Iya, kita mm, melihatnya disitulah diuji begitu. Ini mm. kan Ya kalau mungkin, tapi timnya sos. juga kenapa nggak mengusulkan seperti itu ya kan, yang belum tentu wakil presiden gitu dengan kesibukannya yang sangat padat untuk motong Ya. apa, motong tebu dan sebagainya gitu kan, mungkin dia nggak ngikutin berita gitu ya. Jadi kenapa timnya juga nggak mengingatkan gitu ya, sayang sekali ya. Interestnya tidak ke situ mungkin Mas Herslu ya. Oke oke. Ya ya Kadang pembisik itu kan juga memperlihatkan ya. rasa empati dari Hmm, circle-nya dia, hmm, dari si pembisiknya itu, si whisperer itu, dia melihat beritanya, berita apa? Ini kan berita nasional, bukan hmm. berita melihat bagaimana untuk mendongkrak nama, bagaimana Ya. mendongkrak citra gitu. Kalau itu kan dia mengikuti bagaimana cara artis-artis itu supaya dia bisa terkenal di kalangan tertentu dan juga target gitu. Mungkin targetnya bukan target orang semacam kita. Bukan targetnya bukan orang-orang yang peduli terhadap hal tersebut, bukan orang yang peduli terhadap lingkungan, makanya dia abai saja Ya, terhadap oke. masalah isu Oke, lingkungan di sana. kita lanjutin aja kalau gitu, dah kita kadang ngomongin Gibran ya, karena berkaitan Hmm. dengan passionnya tadi yang Anda sebutkan tadi ya. Saya kemarin Hmm. juga terkejut-kejut ya ketika sebenarnya Ya. peristiwanya udah beberapa hari yang lalu itu, ternyata dia itu mengundang para YouTuber Nusantara itu ya, yang ke Istana Wapres ya Mbak Agi ya. Dan Anda kan waktu itu pernah cerita bahwa Pak Jokowi berapa kali waktu itu mengumpulkan di rumahnya itu ya. Saya lagi mikir, ini kerjaan ini tim relawan atau urusannya apa ini, dan kalau kemudian dia diundang oleh seorang wakil presiden ke Jakarta dari berbagai daerah, itu pakai anggarannya siapa gitu, karena mereka saya lihat juga dari konten-konten mereka, mereka di hotel yang sama, kemudian ada seragamnya YouTuber Nusantara dan sebagainya. Ini eh, jadi kelihatannya memang passionnya lebih pada itu ya, dan ini sebenarnya bagian dari campaign kan gitu. Betul, betul. Kalau kita melihat ini kan cara-cara lama terus dihidupkan dan Ah, terus iya. Mm-mm. dilanjutkan karena berhasil begitu, berhasil mendongkrak Pak Jokowi dan kemudian sesudah selesai pun begitu dia tetap tampil yang seperti ini. Jadi Mm. ya memang ini Gibran saya rasa memang melanjutkan karena para YouTuber Nusantara ini yang entah jumlahnya berapa ini ya Mas Hersу. Kalau yang datang ke tempat Jokowi pada pekan kedua bulan Juni yang lalu mungkin sekitar di bawah 10 sih, mungkin sekitar 8-9 Ini orang lebih begitu. banyak yang ini sekarang ya. Yang ini lebih banyak begitu. Mm. Dan ini YouTuber-YouTuber dari daerah yang saya pun sebetulnya tidak tahu mereka ini siapa karena Mm. tidak pernah mampir juga di beranda Mm. dan
eh, biasanya kan algoritma YouTube seperti itu. Kalau kita senang mengikuti berita ini, maka akan disuguhkan terus, Habis ini dipasokin pasti berita. bahagia akan diserbu di berandanya karena habis kan baru searching untuk tahu. Habis membuka. Iya, iya. Mm-mm. Iya, dan membukanya ini juga saya melihat awalnya itu ada netizen begitu Mm, Mas Ersu yang sebetulnya dia mengomentari tentang tentang YouTuber yang datang ke tempat Pak Jokowi begitu ya, mm, yang dia menyebut ini namanya adalah aktivis Cia. Dan kemudian dia menulis seperti ini, izin spill, dalam semuanya adalah para YouTuber Nusantara. mm. Satu, Parbelak Channel. Dua, Agri Fanani. Tiga, Vicky Himpong. Empat, AR Mahmud. Lima, DJ Anak Jendra. Yang saya tahu satu aja itu yang Mm, DJ Anak Jendra. Karena mm. ada teman Yang saya kemarin rupanya. ribut sama, bukan ribut lah ya, saling berbalas konten dengan Refli ya. Mm, Berbalas konten dengan Refli. mm, Seorang teman saya yang dari Jawa Timur memberitahu rupanya dia masih ingat ini adalah caleg dari PSI dulu begitu mm. dan untuk wilayah Lumajang dan sekitarnya untuk Jawa Oh, Timur. jadi nggak jauh-jauh lah ya. Memang bagian kalau yang disebut ternak-ternak itu memang mainannya nggak jauh-jauh gitu ya. Ya, mm. Mas Hersu tahu nggak kenapa disebut ternak? Nggak tahu saya kenapa. Kan pada waktu debat Wapres itu Heeh, Gibran mengatakan ternaknya kita gemukkan gitu kan. heeh, heeh. Jadi keternaknya kita gemukkan dan kemudian habis itu makanya baru diambil pajaknya begitu. Jadi istilahnya adalah Oh, orang-orang usaha-usaha begitu digedein dulu. perusahaan-perusahaan Hmm. digedein dulu habis itu kan bisa ngambil pajak sebanyak-banyaknya. Tapi kapan ngegemukinnya Ya, gitu? kenapa Asik kemudian keliling-kelilingnya kenapa aja. kemudian jadi ternak Mulyono? Ya, diplesetkan. Sebenarnya ternak Oh, Mulyono itu ya mereka itu yang digemukin begitu. Mereka itu yang dibiayain gitu ya. iya, hmm, Istilahnya mereka itu yang dipedulikan gitu. hmm, Sementara sekarang yang 19 juta lapangan kerja hmm, sebagai iming-iming itu nggak juga disentuh begitu kan. Mana hmm, di antara meninjau MBG, meninjau ini itu yang kemudian berhubungan dengan itu. Nah, hmm, coba kita melihat Mas Hersu. Jadi ini saya melihat beritanya, beritanya ini ada di Espos ya. Espos ini adalah dari Solo Pos ini sebetulnya. hmm, Jadi apa namanya media elektronik dari Solo Pos. Kalau dulu kita mengenalnya kan itu. Nah, terus kemudian di sini ya kita tahu Solo Pos bukannya dulu tempat asalnya Anggit Nugroho ya. Orang yang disebut-sebut oleh Bitor Suryadi, yaitu ada Anggit, ada Widodo, begitu kan, yang dari Solo, begitu sebenarnya ada beberapa nama lain saya tahu begitu. hmm, hmm, Dan mereka ini kan sebagian adalah wartawan di koran setempat ketika hmm, di Solo. Dan mereka ini adalah sebagai konsultannya Jokowi untuk hmm, media reference begitu ya, untuk media, untuk framing media begitu dan akhirnya ikut ke Jakarta. Nah, ini Solo Post juga saya melihat beritanya memang tidak seperti berita biasa, seperti berita advertorial begitu. hmm, hmm, Bertemu Wapres Gibran, YouTuber Nusantara bertekad melawan hoax dan fitnah. hmm, Mana yang dimaksud hoax dan fitnah ya? Tapi kalau saya melihat Mas Hersu, memang ada kecenderungan orang mencari uang, hmm, apapun akan saya lakukan. Ini baik mereka yang nge-hoax di posisi berseberangan dengan Jokowi dan Gibran, maupun yang nge-hoax yang kemudian mereka adalah pendukung Jokowi dan Gibran. hmm, Karena saya terus kemudian melihat ketika membuka channel YouTube mereka ini, ternyata yang berlawanan muncul di serambi saya. Loh, ini apa begitu? hmm. Ternyata memang hoax bertebaran. Tapi hoax-hoax itu ya penontonnya kecil, tidak yang penonton besar. Yang kebetulan saya lihat ya, mohon maaf kalau seandainya Ini ada hoax yang hoax akun yang besar. hoaxnya mendiskreditkan Jokowi atau hoax mendukung Jokowi? Dua-duanya ada. Ah Jadi iya memang ya. Hmm, hmm. Sama dengan kenyataannya ya, ya, sama dengan narasi kemarin ketika Pak Jokowi menghilang itu kan juga saling berperang ya antara yang betul. mendukung Pak Jokowi dengan yang ini sama-sama nyebar hoax juga kan gitu kan ya. Betul, Iya. betul. Hmm, Jadi kenyataannya memang hoax yang ditujukan kepada Jokowi dan Gibran itu memang ada. Dan hmm, mereka biasanya ini juga memang melawan buzzernya Gibran dan hmm, Jokowi. Jadi hmm, kalau kita melihat sebetulnya lebih dulu di zaman tahun 2015 dulu ya Mas Irsu, di mana Jokowi pertama kali mengundang para buzzer, hmm, yaitu para pendukung dia ke Istana hmm, Presiden, bukan hmm, Istana Wapres. hmm. Jadi ini sekarang baik Istana Dilanjutkan Presiden ya. maupun Istana Wapres itu sudah ternoda oleh para buzzer, yaitu di Hmm, mana ini adalah fasilitas negara, milik negara, tapi digunakan kalau saya melihat sebagai kepentingan pribadi, hmm, gitu. Karena dan ini kayaknya tidak mungkin dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau hmm. Pak Prabowo melakukannya adalah dengan mengundang media, Ya kemudian berdiskusi, kehambalang ya gitu. pada waktu itu ya. Betul. Hmm, Mhm.
yang mereka-mereka yang memang memiliki kredit begitu, memiliki namanya jelas, medianya apa-apa dan sebagainya. Ya, kita tidak memungkirin bahwa sekarang eranya citizen jurnalis begitu Yes, ya. Tapi nggak begini juga hanya untuk sekedar mencari uang begitu dari AdSense lah, dari sesuatu yang kontroversial begitu kan. Nah, ini kemudian setelah dari tadi ada netizen yang mengungkap itu, saya kemudian mencari Farbilek Channel itu apa? Oh, ternyata ya memang ada. Memang itu apa YouTuber yang masuk ke dalam ini dan ikut ke istana rupanya ya Mas Hersu. Cukup gede Dan juga ini anunya Mbak, subscribernya dan sebagainya dan penontonnya gitu. coba ya saya lihat karena saya tidak hafal. Ini rupanya kalau Farbilek Channel ini sendiri ada berapa ya? 338 Oh, member. lumayan. Anu gede. Subscriber Ya, maksudnya ya. subscriber. Hmm. Nah, dan ada 1.100 video Hmm. begitu. Jadi Ini produktif memang ya dia. produktif dan mulai join ke YouTube 15 Mei 2020 Hmm. begitu. Jadi ini cukup produktif. Kenapa saya nggak tahu ya? Hmm. Karena mungkin tidak mampir ya. Saya tidak mencari dan tidak mampir lah di. Dan ini mereka semua kontennya puja-puji Jokowi dan keluarga gitu ya. Iya, iya, ini memang kontennya sebagai pendukung Mas Irsu. Ada akun Hmm. Jamie Swilo, terutama yang kehadiran kemarin ke istana, ini mereka kontenkan semuanya. Jadi Hmm. pada pekan ini ya, Gibran menerima mereka itu Hmm. karena secara serempak. Kemudian ada akun Vicky Himpong, ada yang lain-lainnya. Misalnya ini ada akun Blacker Majenang. Ini menarik karena wajahnya jelas terlihat begitu dan kemudian yang menarik ada di kolom deskripsinya. Menarik sekali. Ini terang-terangan meminta donasi begitu Hmm. Mas Hersu. Padahal yang kalau setahu kita dari mereka-mereka yang dulu pendukung Jokowi begitu, tapi sekarang sudah bercerai-berai begitu. Misalnya ini pendukung-pendukung besar ya. Kalau ini memang tidak terlalu terdengar mereka ini. Kalau dulu misalnya seperti Denny Siregar, Abu Janda, itu kan Denny Siregar betul mengelak lah berkelip gitu kalau dia mendapatkan uang dari dukungannya. Tapi ternyata malah dibongkar oleh Abu Janda begitu yang dia mengatakan ketika ditanya oleh host sebuah media, dia ditanya, "Kenapa Anda tidak menjadi komisaris? Toh peran Anda ini sudah besar sekali di dalam dukungannya kepada Pak Jokowi." Ya Anda tahu yang jadi komisaris itulah mereka yang nggak dibayar. Kalau saya dan Denny Siregar ini kan nggak cuma dibayar tapi dapat jackpot yang besar-besar sekali yang artinya kalau dalam bermain judi dia mengibaratnya seperti orang bermain judi itu tidak hanya mendapatkan sedikit keuntungan jackpot adalah keuntungan yang paling besar kalau seandainya yang tidak terduga-duga begitu ya yang paling besar kalau seandainya bermain judi jadi memang dibayar statusnya itu Mas Hersu. Nah kalau seandainya mereka sekarang yang seperti kecil-kecil seperti ini kok rasanya aneh kalau seandainya mereka tidak Hmm. di ini apa namanya mereka tidak mendapatkan keuntungan. Karena pada saat ketika bertemu Jokowi sebelumnya, sekitar 3 pekan yang lalu, itu mereka mendapatkan amanah dari Jokowi yang isinya tentu saja seolah-olah positif melawan hoax, begitu Hmm. kan? Menjadi apa kepanjangan dari Jokowi dan kemudian setelah itu mereka bertemu dengan Gibran ini. Hmm. Jadi kita tahu ya mainannya itu memang masih mainan ini Mas Irsu. Masih mainan buzzer. Cara-cara itu masih terus digunakan dan sepertinya dilestarikan. Mengingat sekarang malah justru terang-terangan Pak Prabowo nggak ada di sini, nggak ada di Indonesia, main buzzer sampai ke istana. Luar biasa sekali. Coba saya ada lagi akun AR Mahmud. Nah ini menarik nih. Di akun AR Mahmud ini Gibran bahkan mempromosikan gitu ya. Halo apa subscribe ya katanya suruh mensubscribe Hmm. akun dari kalau menurut netizen Ternak Mulyono ini. Untuk teman-teman, jangan lupa nonton channelnya Mas AR Mahmud. Pokoknya sehat selalu, jaga kondisi, dan ya jangan lupa subscribe. Hmm. Kemudian ada juga akun Sirait Media. Nah, ini cukup aktif dan rupanya ini mungkin senior di antara mereka ya. Hmm. Akun Sirait Media ini di situ ditulis dia menulis begini, YouTuber Nusantara masuk istana, ketemu Mas Wapres, ketemu Wapres Gibran. Hmm. Kemudian dia menulis juga Leonardo Sirait rupanya. Hmm. Dan komunitas YouTuber Nusantara akhirnya bertemu langsung dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka dalam sebuah pertemuan hangat dan penuh makna di Istana Wakil Presiden.
Dalam pertemuan selama 1,5 jam, ini mereka membahas perjuangan anak muda dalam dunia digital, melawan hoax, edukasi publik, dan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Saya rasa dukungannya lebih ke Gibran saja, bukan ke Pak Prabowo. Iya, iya. Bukan buzzer, bukan bayaran. Mereka datang dengan hati nurani suara rakyat dan niat tulus untuk menjaga. Kurang bisa dipercaya kalau yang itu. Terus, Dan dia merasa naik kelas kalau nggak salah saya sempat dikirimi juga yang dia bilang kita nggak mainannya nggak bupati nggak wali kota langsung wapres kalau nggak salah begitu ada juga dia nyebutnya gitu. betul-betul. Dan mereka mengingkari bahwa ini semua maka kami biaya sendiri dan kemudian tidak ada maksud untuk mencari uang di balik ini. Tapi kita nggak usah tayangkan ya. Tapi kalau teman-teman seandainya mau melihat itu silahkan dicari itu karena saya udah melihat sedikit apa unggahan ini isinya apa saja sih ya Hmm, mereka hmm, berkumpul apa dan kemudian wah kemarin dapat berapa begitu membicarakan sejumlah amount of money begitu mereka mengatakan ya 900 oh yang ini dapat 1,5 juta mungkin itu untuk konten mereka begitu ya. hmm, hmm, Tapi yang jelas memang itu salah satu yang dituju begitu Mas Erso. hmm. Oke, oke, itu cukup ya yang soal ngomongin em, ini mengulang Oh persis ya. iya, ada satu lagi, Mas Hmm, Erso sedikit lagi. Jadi saya khawatir keeksisan mereka ini, Mas Erso, hmm, akan membuat pembelahan lagi pembelahan. Karena Jokowi itu tidak akan naik tinggi tanpa adanya pembelahan. Karena hmm, orang semua waras. Akibat ada pembelahan, orang yang tadinya waras, jadinya berpikir tidak waras ya, karena selalu ditakut-takuti. hmm, Begitu. Jadi di sini misalnya ada para YouTuber ini 12 Juni sebuah akun begitu namanya @tem878 dia menulis para YouTuber Nusantara sowan ke rumah Pak Jokowi senang dan bangga melihat para YouTuber Nusantara bersatu membela Pak Jokowi dan pemerintahan Prabowo Gibran untuk menegakkan kebenaran melawan pengkhianat bangsa anti asing HTI dan FPI. HTI dan FPI itu kok disebut-sebut terus ya? Disebutkan. Jadi hmm, memang senjatanya itu saja begitu. Padahal yang membuat gaduh sekarang siapa coba? Sakit, bilangnya nggak sakit. Itu siapa? Ini persis loh. Ini terjadi dulu ketika HRS itu kan dia sampai ditahan, kemudian dia diperiksa di apa namanya di penjara karena dia dibilang nge-hoax, dibilang melakukan pembohongan publik karena dia seorang tokoh publik. Ketika ditanya sakit dia bilang nggak sakit. Sekarang yang sebenarnya sakit tapi bilang nggak sakit siapa gitu. Kenapa itu nggak ditangkap juga ya? hmm, Dan kemudian ada juga ini netizen-netizen kritis. Coba saya baca ya. Termul apabila terdesak nuduhnya kemana-mana. Yang kritik pemerintah dicat HTI, FPI, kadrun sakit hati, Yaman onta. hmm, Terus kemudian ada lagi nih Mas Hersu, rupanya ini memang ini sudah menjadi tendensi mereka. Salah apa HTI dan FPI sampai termul ini fitnah tiap hari. hmm, Saat Jokowi menjabat isu HTI dan FPI begitu seksi sampai banyak orang percaya. Tapi sekarang tidak dengan isu adu domba ini dan pamer dukungan ini justru kita lihat Jokowi panik. Jujur percaya percaya Jokowi nilai keimanan kita makin tergerus. Yang selalu disebut misalnya HTI itu kan salah satunya misalnya adalah Kozinudin gitu ya, pengacara yang sekarang membela siapa namanya Michael Chandra atau siapa Mas Hersu yang menjadi korban dari aguan. hmm. Kalau Charlie disebut Charlie Charlie Chandra. Hmm, Charlie Chandra, hmm, dan itu bagaimana pembelaannya luar biasa di luar ketika menghadapi ketika dia akan ditangkap polisi maupun di pengadilan tidak hanya soal suara yang keras tapi juga badannya itu menjadi tameng bagi Charlie Chandra. Ini luar biasa kalau saya melihat perjuangan dari Kozinudin dan eh, yang pejuang yang membela sesama anak bangsa, yang ingin NKRI utuh, tidak ingin ada laut itu dikapling. Itu mereka itulah yang kemudian dilabeli dengan HTI, FPI apa dan sebagainya. Padahal yang membuat huru-hara bukan mereka, yang hmm, mendapat keuntungan juga bukan mereka, malah mereka ini boncos kalau setahu saya Mas Herso, hmm, mengeluarkan duitnya sendiri. Nah, ada lagi yang ini sudah mulai sadar ya sekarang netizen. Kompak bener, buzzer termul. Narasinya hampir semua sama, HTI, FPI, antek asing, bilangin ke koordinator lu.
Waduh, ini apa bahasanya mungkin karena sudah marahnya. Hmm. Fitnahmu seperti orang komunis dan PKI sangat biadab. Tunggu aja kehancuranmu. Kalau komunis dan PKI memang ada ya, kita tahu juga siapa keturunannya. Hmm. Kakak pembina buzzer udah, sekarang giliran termul para YouTuber. Jadi sebelumnya kakak pembina ini yang Hmm. dibina terus oleh istana, sekarang adalah para YouTuber. Terus yang lain berarti YouTuber IKN dan ijazah palsu. Lagi-lagi HTI dan FPI dibilang pengkhianat bangsa. Hai Antek PKI, kau sangat senang Jokowi memasukkan. Hmm. Waduh, ini. Akhirnya ke situ karena memang Ya, kenyataannya begitu, begitu ya, ya. memasukkan apa di sini disebut Cina-Cina komunis, mungkin maksudnya adalah TKA-TKA asing yang Hmm. Hmm. apa namanya, TKA-TKA asing disebutnya, yang kemudian bekerja sebagai buruh apa dan sebagainya. Hmm. Termul kalah panik, kalah kalah logika atau naral, selalu cari kambing hitamnya, langsung nuduh lawan debatnya HTI, FPI atau pihak yang kalah pilpres, antek asing dan seterusnya. Iya, narasi itu terus diulang-ulang tanpa mereka mampu menjawab berbagai narasi dengan data apa dan sebagainya, Mas Irsu. Oke, Mbak Agi, tadi kan ngomongin eh, anaknya dulu nih, nggak biasa-biasa kita ngomongin anaknya. Sekarang ngomongin bapaknya dulu. Akhirnya kan teka-teki soal Pak Jokowi itu terjawab ya. Dia memang ternyata ada di Bali, tapi ngumpetnya di mana kita nggak tahu ya, karena sampai sekarang nggak dijelaskan. Karena Pak Jokowi akhirnya kemarin setelah dibully karena dia anggap nyebar hoax karena hanya yang fotonya editan ketika dia main di pantai begitu. Sekarang akhirnya Iya. dia mengunggah video ya di akun Instagramnya, dia naik ATV ya. Ini naik ATV di pantai bersama dengan cucu-cucunya. Tapi memang ada yang konsisten nih Mbak, kalau kita lihat satu memang tidak disebutkan di mana lokasinya. Tapi kita lihat tahu tuh Bali, kalau lihat lokasinya pantainya sepi, itu mungkin itu private lah ya, tempat yang private gitu. Terus kedua, Pak Jokowi juga masih tetap menggunakan kemeja hitam dan putih. Dan kedua, tetap ada jarak dengan anak cucunya karena Pak Jokowi naik ATV sendirian, sementara tiga orang cucunya itu naik ATV bersama dengan Kapten Windra Tanur yang pas pampres baju gede itu, dan Iya. kemudian ajudannya yakni Kompol Sarif Fitriansah. Jadi Mhm. eh, kita ya sekarang berarti Pak Luhut juga kemarin benar, cuman nggak menunjukkan fotonya saja, makanya diduga hoax gitu ya, Mbak Agi. Dan Mhm. Gibran sendiri juga mengunggah itu ya ketika dia di Bali. Tadi kan kita ngomongin Gibran sempat ke Bali dan sebagainya, rupanya sempat nemuin itu. Nah, ini yang kita lihat kenapa Pak Jokowi juga tetap mengambil jarak gitu dengan cucu-cucunya. Mungkin berkaitan juga tetap dengan penyakitnya ya. Kalau sekilas sih saya lihat ini memang lebih segar gitu, tapi kan ini kita nggak lihat karena pengambilan videonya mereka dari angle mereka, jadi wajah dan sebagainya kita nggak terlampau kelihatan nyata kan Ya, gitu. iya. Gitu. Mhm. Iya, Hmm. iya, betul. Jadi ini adalah jawaban Hmm. atas Hmm. pertanyaan-pertanyaan publik begitu ya. Hmm. Sepertinya ingin menyatakan bahwa saya baik-baik saja gitu. Saya Hmm. masih sehat-sehat saja. Sepertinya ya, gambar-gambar video itu mengatakan demikian. Bahkan Jokowi juga pada narasinya kan mengatakan bahwa dia sampai tidak mau berhenti begitu ya Mas Ersu main ATV-nya, yaitu pagi ini saya mencoba naik ATV di pantai bersama cucu-cucu, ternyata sulit sekali untuk berhenti. Nah, Hmm. sulit sekali untuk berhenti ini kemudian banyak sekali yang menjawab, apa nih maksudnya itu sulit Hmm. untuk berhenti? Sulit itu Karena mungkin nyetirnya susah, bukan dianya nggak mau berhenti. Itu kelihatannya begitulah. Kan untuk ini untuk dan tapi itu bukan pertama kalinya Pak Jokowi naik ATV. Kalau ke Bali kan selalu seperti itu. Beberapa waktu iya, yang kemarin yang beberapa hoax, bulan yang lalu. hoax yang disebarkan oleh para pendukungnya Pak Jokowi bahwa dia naik ATV dengan Ibu Iriana itu kan juga itu di Bali, Betul. Bali Zoo, tapi itu kan pada bulan April ya itu, ininya Ya. sebelum berangkat ke Vatikan gitu. Nah kalau yang Mm-mm. sekarang kelihatannya memang video yang baru gitu, meskipun saya nyebutnya kalau dengan Jokowi mesti tetap kita kasih tanda petik apa boleh buat, karena dia kalau ngomong nggak pernah bisa dipercaya, itu kan gitu, itu yang jadi sebabnya Betul. nggak Pak? Ya. Iya, begitu juga dengan ketika mengatakan susah untuk berhenti, Mas Ersu. Oh Ini gitu ya. maksudnya apa nih? Oh Iya, gitu ya. Saya saya kata saya kan lugu orangnya. Saya kan naif Mbak Agi. Jadi saya nganggap kata netizen seperti ini. ya. Sulit sekali untuk berhenti. Hmm. Seperti candu kekuasaan ya, Pak. Nah, Gitu. itu kan kalau netizen gitu, kalau saya membayangkan susah memang mau kayak gitu, yang apalagi yang belum terbiasa gitu loh, maksud saya tadi itu. Iya, yang kayak lo ambisi sama kekuasaan nggak mau berhenti.
Hmm. Terus kemudian sama kayak kekuasaan ya Pak, sulit untuk berhenti. Jadi memang tafsiran yang bisa berbeda begitu. Cuman kalau di IG sih masih pendukung Pak Jokowi itu Oh, masih kuat, banyak. ya kuat. Nah, di IG Kuat. yang kalau Cuman di kalau X ya yang itu ya. Kalau kalau di di X langsung dihajar Mas di, Hersul. di thread juga sekarang begitu ya. Di thread juga begitu ya. Di thread juga begitu, karena memang di thread ini orang yang sama juga ya, mereka membuat di banyak akun Mm, begitu, mm, dan media-media juga membuat banyak akun mm, di sana. mm, Ya kita sih inginnya Pak Jokowi ini sehat supaya bisa bertanggung jawab terhadap apa keputusan-keputusan, mm, kebijakan-kebijakan, kebohongan-kebohongannya di masa lalu. Kita mm, sih inginnya malah justru itu sehat mm. untuk bertanggung jawab gitu. Ya, Jangan kalau seandainya orang sakit itu malah justru seringkali orang Indonesia itu justru memaafkan padahal yang korbannya sudah banyak sekali mm, begitu mm, kan. mm. Nah, ini kita tunggu ya karena Baik. sebelumnya itu juga ada akun yang mengabarkan Pak Jokowi sudah pulang ke kediaman begitu Ya kan. ke Ada Solo ada video juga ya. itu ke Solo. Ah. Ternyata itu memang tidak benar gitu. Ya makanya tadi kan saya tanyakan yang hoax itu yang siapa karena ini baik yang penentangnya Pak Jokowi maupun pendukung Pak Jokowi sama-sama nyebar hoax Mm-mm. soal soal menghilangnya Pak Jokowi selama 10 hari ini. Oke, kita tinggalin dulu deh. Pak Jokowi nanti tiba-tiba kita nggak tahu dia muncul berita apa lagi gitu. Kita ngomongin juga ininya Budi Ari orangnya kepercayaannya Pak Jokowi itu kan makin Oh. rame ya sih persidangannya ya dan hampir semua yang diperiksa di sana menyebut nama dia gitu. Tapi sampai sekarang kenapa polisi dan bukan polisi lagi nih domainnya ini hakim. Kenapa hakim tidak Mhm, membuat mhm, penetapan untuk segera dipanggil gitulah itu sih Bu. Ya, mhm, harusnya mhm. harusnya hakim segera membuat penetapan itu Mbak Agi. Iya, iya, seharusnya kalau seandainya pun tidak, seperti kata Pak Muhammad Taufik, yaitu ahli hukum pidana ya, Hmm, beliau ini, dia mengatakan ya, seharusnya memang harus segera melakukan penetapan untuk dipanggil, hmm, diperiksa, hmm, dihadirkan sebagai saksi, begitu karena namanya disebut-sebut terus, hmm, ataukah polisi berinisiatif untuk memeriksa, begitu karena kan ini kan paralel kan, ini kan 4 terdakwa nih yang orang-orang fokus karena ini yang paling besar, hmm, Zulkarnain, Apriliantoni dan kawan-kawan. Tapi kan di luar itu juga para terdakwa yang dari Kominfo, mantan-mantan hmm, pegawai Kominfo ini kan juga tetap berjalan gitu. hmm, Jadi dan namanya disebut sana, disebut di sini. Ini sebetulnya namanya hmm, Budi Ari. Nah, kalau sudah jelas, itu sudah lebih dari bukti. Ada keterangan, keterangan disampaikan di depan sidang, ada saksi. Jadi terdakwa sudah ngaku, saksinya juga sudah ngaku, BAP sudah dibawakan di depan persidangan, itu sudah cukup itu. Untuk menangkap hakim tinggal menetapkan nama ini ditetapkan sebagai tersangka, besok polisi menangkap. Ya. Jadi bisa dicari tentang alat bukti itu di pasal 184 KUHP, tentang bukti yang kuat itu di 185 KUHP, ya ayat 1, pasal 185 KUHP ayat 1 itu sudah cukup itu untuk menetapkan Budi Aris Setiadi sebagai tersangka. Nah sekarang semua kasus di sini apakah kemenangan perkara saya kaitannya dengan larangan penjualan pasir laut, kemudian kasus judi yang melibatkan dan menyebut nama Budi Aris Setiadi, itu semua terpulang kepada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo lah presidennya. Yang lain itu kan ngikutin aja. Cuma kalau tidak ada reshuffle itu ya saya akan kembali bahwa Pak Prabowo hanya omon-omon. Karena di awal pemerintahannya dia mengatakan saya akan kejar ke Antartika. Enggak usah ke Antartika Pak, di kabinet Bapak itu banyak yang brengsek. Coba kita lihat siapa saja yang menyebutkan itu. Itu salah satunya ini kalau saya baca ya, Riko. Salah satunya namanya Riko ini Mas Hersu. Di sini coba saya lihat banyak sekali sih. Dia Riko Rasota Rahmada. Dia menyebutkan nama Budi Ari. Kemudian ada Samsul Arifin menyebutkan nama Budi Ari. Terus juga ada yang sebetulnya itu tadinya hendak melaporkan Mas Hesu. Ini lucu sekali. hmm. Bukan lucu ya, miris gitu dan ini hal yang busuk begitu. Ini ada yang tadinya melaporkan tentang adanya judol dan dia berindikasi bahwa ada pelindungnya. Jadi tadinya Hmm. lugu nih Hmm. dia dan dia membuat catatan sendiri dan melaporkannya itu ke Budi Ari, ke tempat rumah dinasnya Budi Ari. Tadinya dia Ini sebagai pegawai pelapor. ini ya, pegawai. Pegawai Mas Hmm. Ersu, namanya Rajo Emisyah. Hmm. Jadi dia bercerita bahwa tadinya dia menjadi coba ya, dia melaporkan
Dia mengirim surat laporan dalam bentuk digital dan fisik, Hmm. berisi nama-nama pegawai yang terlibat dan aliran dana yang mencurigakan. Ini lugu Hmm. tadinya. Hmm. Hmm. Saya tuangkan di surat untuk Pak Menteri. Saya kirim PDF-nya ke Pak Arief. eh, Hard copy-nya saya titip ke rumah dinas melalui Hmm. security. Hard Hmm. copy-nya berarti Hmm. cetakannya ya, print out-nya. Hmm. Ini kata Rajo Emirsyah dalam sidangnya. Hmm. Tapi menurut pengakuannya, ternyata itu tidak ditindaklanjuti. Malah Hmm. kemudian dia didekati dan akhirnya kena. Akhirnya kena dan kemudian secara akumulasi dia mendapatkan 15 miliar sebagai uang tutup Oh, mulut gitu. Oh, oh, uang oh. tutup mulutnya aja segitu, gimana yang Iya, dapat uang iya. 1%? Belum tutup Kan? mata itu. Memang kan tutup matanya kan dari mulut ke mata gini gede banyak, gede banget itu. Iya, tutup mulut, tutup mata, tutup badan, ngebalik Ya, ya, badan ya, seolah-olah ya, ya. nggak tahu begitu ya. Nah, ini yang menariknya, Rajo Emirsah ini menerima uang tutup mulut praktek melindungi situs judi online agar tidak diblokir. Ini oleh Adi Kismanto dan kawan-kawan. Nah, secara total mendapatkan 15 miliar dari 4 terdakwa yaitu Fakih Zulfikar, Deden Imaduddin yang masih selalu menyebutkan dia pakai baju-baju dan barang-barang bermerek. Kemudian dari Samsul Arifin dan sebagainya ya. Kemudian dia memberangkatkan umroh 47 orang dengan Orang uang gila. judul. Orang Nah, gila. Mudah-mudahan tapi kalau yang diberangkatkan kan dia mereka tidak tahu menau ya, nggak ada mereka urusannya tidak itu. tahu, mudah-mudahan Iya, tetap yang mudah berkah tetap ya tetap berkah dikasihnya. itu ya. Yang kacau ya memberangkatkan pakai uang judul itu. Aduh, ini dan kemudian selain itu menggunakan uang itu untuk berlibur ke luar negeri bersama mantan kekasihnya. Waduh, Terus mantan kekasihnya. Ini pegawai ah, golongan ah, golongan apa ini, Mbak? nggak tahu saya ya, dia Hmm. golongan apa. Yang jelas dia di bagian pajaknya, Mas Ersu. Hmm. Begitu. Hmm. Terus kemudian dia juga menggunakan uang itu untuk pergi touring motor bersama komunitas Harley Davidson. Saya satu kali Waduh. touring itu bisa sampai 600 juta, 700 juta Waduh, biayanya. gila, 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 gila. Terus, Kemudian ketika ditanya oleh Pak Hakim, apakah Rajo yang menanggung seluruh biaya operasional touring motor tersebut, dia membenarkan. Betul, saya touring itu di Labuan Bajo, Sumba, Aceh, Malaysia. Duh, kapan Ya, ngantornya itu orang ini kalau kayak gini? Hmm? Kapan kerjanya, Mbak? iya, nggak tahu ya Mas Ersu. Ini selama 1 tahun 15 miliar dia dapatkan. Ya karena duit Ya isi money itu ya Allah. digila-gilaan aja dia ya ngabisinnya. Oke. Iya, Next. Oke. oke. Ini kita sebutkan yang lain lagi. Yang tadi yang menyebutkan jelas-jelas nama Budi Ari ini untuk sebagai tambahan Hmm. mereka-mereka yang lalu yang sudah menyebutkan berkali-kali namanya disebutkan. Hmm. Jadi ini Riko tadi Mas Ersu yang bernama Riko adalah ketua tim infrastruktur di Kementerian Kominfo. Jadi orang-orang pejabat ini loh yang memiliki jabatan dan tanggung jawab. Sedangkan Adi adalah tenaga ahli yang direkrut Budi Ari yang kita selalu sebutkan Adi Kismanto. Nah, berdasarkan rekomendasi dari Zulkarnain Aprilantoni alias Tony itu ya. Nah, terus kemudian ditanya apakah eh, eh, apa Adi ini kan dikenal sebagai tangan kanan. Nah, kemudian bagaimana dia bisa masuk begitu ke dalam komplotan tersebut? Dia menceritakan, izin, mungkin persisnya seperti ini. Pertama kali dia mengajak saya, Adi Kismanto nih yang ngajak. Dia berkata, kami sedang melakukan penjagaan, kami mau ajak Pak Riko, Bapak Hmm. mau ikut atau tidak? Hmm. Jadi seolah-olah akan melakukan tugas yang mulia. Hmm. Terus kemudian jaksa kembali bertanya, apakah Adi sempat meyakinkan Riko dengan mengatakan bahwa ia mendapat restu pimpinan saat merekrutnya? Jadi pimpinan dalam hal ini adalah Pak Menteri ya. Ya, ya. Eh, ya. Terus kemudian dia mengatakan, dijelaskan, tenang saja Pak, pimpinan sudah tahu. Yang paling atas tahu, Pak Menteri Pak. Adi yang mengatakan begitu kepada saya. Hmm. Jadi jelas disebut nama Menteri. Dan Hmm. itu sekitar pertengahan April 2024. Dia memulai membujuk saya itu sekitar pertengahan April katanya. Hmm. Kemudian kesaksian Samsul Arifin itu ya masih senada sama Mas Yesu bahwa sudah mendapat restu pimpinan saat Adi merekrutnya. Jadi mengatakan bahwa menteri itu sudah merestui itu. Hmm. Dan Adi dan mereka mau karena Adi walaupun pegawai baru dikenal sebagai tangan kanannya Budi Ari. Dan bukan pegawai kan, sebenarnya Jujur, pakai kontrak dia ya. Orang dikontrak kan itu, Mbak. iya Bukan. betul dia pegawai Mas Yesu karena akhirnya kan lulus dia kan Hmm. dan digaji oleh Kominfo. Hmm. Jujur, sejak zaman Pak Budi Ari, terjadi peningkatan jumlah pemblokiran situs perjudian. Hmm. Jumlahnya signifikan, dari normalnya mungkin sekitar ratusan per hari menjadi ribuan. Jadi untuk menutupi aksi Hmm. ini, Hmm. mereka memblokir lebih banyak dari sebelumnya. Hmm. Supaya seolah-olah bekerja keras. Dan itu kan Yes. selalu Ya. dipakai oleh Budi Ari. Kami sudah memblokir setiap hari itu ribuan. Dan ternyata untuk menutupi yang sebagian yang dilindungi dan mereka memberikan fee penjagaan tersebut. Yes. Mari kita lihat
kelanjutannya seperti apa. Indikatornya banyak ini. Kalau Bobby Hmm. nanti juga dipanggil oleh KPK, terus kemudian kalau ini ditetapkan ya ya berarti memang betul-betul pengaruh Pak Jokowi sudah mulai hilang dari kekuasaan. Tapi kalau ternyata Bobby juga nggak dipanggil oleh KPK, Budi Ari juga tetap nggak ditetapkan sebagai saksi atau apa gitu, dan polisi kemudian tidak menindaklanjuti lagi, ya sebenarnya masih sangat kuat ini posisi Pak Jokowi kan gitu, Mbak Agi. Ya, Ya, oke. masih masih sangat kuat dan terus bergerilya. Ini Yes. ada investigasi Tempo bisa dibaca di Tempo. Dia Oke. terus bergerilya Hmm. mendatangi para tokoh begitu Hmm. untuk menjadi apa namanya meminta bantuan begitu ya. Yes, dan indikasinya nanti Oke. juga PSI ya, bentar lagi ya kan seperti apa. Dan Betul. kayaknya udah hampir pasti juga masih Kaisang lah yang jadi ketua umumnya. Oke, Hmm. bagi kita akhiri perbincangan kita ini, jangan menyita waktu sahabat-sahabat terlalu lama. Ini waktunya hari libur. Selamat melanjutkan liburan Anda kembali. Sampai ketemu lagi. Saya Rusbun Arif. Dan saya Egi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.